Musim ketiga Tulsa King rilis. Ikuti Dwight, The General, Manfredi, diperanin Sylvester Stallone, hadapi konflik sengit, perluas kerajaan, lawan musuh baru dan lama. Bisa nggak dia atasi karma masa lalu dan jaga wilayahnya? Setelah ditangkap, Dwight ditutup matanya, dibawa ke markas. Di depannya, agen musuh, yang udah pantau sepak terjangnya di Tulsa. Tahu Dwight bunuh mata-matanya 25 tahun lalu. Musuh minta Dwight jadi informan. Kasih info tiap dipanggil. Dwight dilepas, tapi tolak kerjasama. Balik ke peternakan. Dia minta maaf ke pacarnya, Margaret, karena bikin dia dan orang-orang terdekat dalam bahaya. Terus, dia dapat telepon dari kenalan lama, Quiet Ray. Dwight putusin balik ke New York. Quiet Ray, wakil keluarga mafia, ngobrol muter-muter, lalu tegas minta sekaligus ancam Dwight bagi keuntungan dari Tulsa. Sebagai ganti dia bakal dapat wilayah sendiri. Kalau nolak, Quiet Ray bakal paksa Dwight setuju. Tapi Dwight tolak mentah-mentah. Buat dia, Tulsa bukan cuma wilayah, tapi rumah, dan rumah cuma dibagi sama yang pantas. Balik ke Tulsa, Mitch ketemu lagi sama mantan pacarnya, Cleo, yang selalu dirinduin. Cleo pulang buat bantu ayahnya jual penyulingan yang bangkrut. Orang pertama yang tekan buat beli adalah Jeremiah Dunmire. Di bar, Dwight ketemu Margaret lagi. Margaret tanya kenapa Dwight pergi. Bilang dia nggak peduli masa lalu atau bahaya di sekitar Dwight. Tapi Dwight malah yang takut. Margaret cuma kasih hadiah yang udah lama dia beli. Lalu pergi. Mitch datang ke Dwight, saranin beli penyulingan ayah Cleo, termasuk izin minolnya. Mitch, dengan catatan kriminal, susah dapat izin. Cuma Dwight yang bisa selesain. Setelah coba whisky mereka, Dwight akui ayah Cleo jago. Whisky-nya kelas atas, tapi buat rebut peluang ini, Dwight harus atasi Dunmire. Dwight datang ke lelang rumah Montagu. Ketemu langsung Montagu, nawarin beli penyulingan. Montagu awalnya tolak, tahu Dwight punya catatan kriminal. Tapi pas Dwight tawarin harga 2 kali lipat, Montagu nggak nolak tawaran itu menggoda. Tapi pas Montagu jabat tangan sama Dunmire, dia udah terikat, bilang hubungan mereka rumit. Dwight terpaksa nunggu waktu yang tepat. Body, Grace, dan Tyson ditugasin antar uang keuntungan ke KC. Body nggak suka ketemu orang-orang yang bunuh Jimmy. Dia jemput Tyson pakai mobil listrik, tapi kehabisan baterai di jalan. Terpaksa berhenti buat ngecas, padahal tinggal 8 km dari tempat janjian. Tyson kesal, telepon Dwight. Setelah sambungan ribet, Dwight hubungi Beviaqua. Biarin Tyson jelasin. Dwight usulin orang Beviaqua ambil uang di tempat ngecas. 3 anak buah KC datang, tapi Body salah ambil tas. Grace dan Tyson akhirnya ditahan jadi sandera. Body balik ke toko ambil duit. Tapi ini rencana Body. Pas ngitung duit, dia tiba-tiba arahin pistol ke anak buah KC sebutin kematian sahabatnya. Pukul dia, dan suruh merendah minta ampun. Ini bikin pihak KC marah banget. Dwight ketemu Theodore lagi, negosiasi beli penyulingan. Theodore khawatir Dunmire bakal bereaksi. Tapi Dwight yakinin kalau jual ke mereka, keluarga Montagu bakal jaga warisan. Theodore bisa istirahat, anaknya tetap dapat bagian, sama-sama untung. Dwight janji, temen Montagu juga temen dia, musuh mereka juga musuh dia. Theodore akhirnya setuju, tapi Dwight salah nilai Dunmire, yang super berbahaya dan sakit. Begitu tahu, Dunmire suruh orang bunuh Theodore dan bakar rumahnya. F2. Setelah Theodore mati, Dwight dan tim hadiri pemakaman, di mana Dwight berhadapan langsung sama Jeremiah Dunmire. Jeremiah dan anaknya, Cole Dunmire, santai datang melayat orang yang mereka bunuh. Jeremiah peringatin Dwight dia bukan orang gampang dilupain. Dwight nggak takut, bilang dia nggak gampang dibunuh kayak orang di peti mati. Jeremiah nawarin beli penyulingan Theodore 3 kali lipat harga, tapi Dwight tolak, nggak tertarik. Cleo lihat Cole, tahu mereka yang bunuh ayahnya, nyerang Cole, tapi ditahan. Mitch maju lawan Cole buat lindungin Cleo. Dwight sadar ada sesuatu yang super berharga di penyulingan Montagu, sampai Dunmire rela bayar 3 kali lipat. Dwight ketemu Cleo, dia ungkap soal stok bourbon 50 tahun senilai 150 juta dolar. Tersembunyi di makam, Cleo baru tahu dari surat wasiat ayahnya via pengacara. Dunmire mungkin tahu soal harta ini, tapi belum tahu lokasinya. Cleo bawa tim Dwight ke penyulingan dan lini pembotolan. Mereka tanya kenapa whisky sebagus itu nggak laku. Ternyata Dunmire blokir semua jalur.
bikin distributor nggak mau beli. Dwight putusin selesain masalah ini. Pertama, mereka botolin semua whisky 50 tahun itu. Taruh di rak sebelum Dunmire nemuin harta itu dan bertindak. Mereka bakal jalani bisnis beneran. Langkah awal, perbaiki pipa air di situ. Kandidat utama, Tyson. Dia pulang pakai mobil mewah. Nawarin ke ayahnya, tapi ayahnya nolak. Takut, meledak, lagi. Tapi istri ayahnya paksa terima, biar deket sama anak dan bisa jagain Tyson. Sementara itu, Goody gabung kelompok buat cari Arman yang kabur. Pencuri $500 juta yang nyaris bunuh bosnya. Dwight bawa sampel whisky ketemu Walden Eustace, distributor paling ramah di negara bagian ini, buat nawarin. Walden, yang udah disuap Dunmire, mau nolak, tapi Dwight suruh Bigfoot kasih terapi psikologis. Sampai Walden takut dan setuju distribusiin whisky Montagu. Cole Dunmire ganggu Cleo, masih pengen Cleo jadi ceweknya. Tapi Cleo cuma nyengir sinis dan usir dia. Cole kesal, bilang suatu saat dia bakal ambil penyulingan dan Cleo. Beviaqua dari KC datang marah-marah ke Dwight. Tanya kenapa putus sama Mafia Dixie tapi baru bilang sekarang. Mafia Dixie bukan main-main, tapi Joanna, yang ada di samping. Ogah denger omelannya. Sekalian Beviaqua ada. Joanna usul pakai truk dan anak buahnya di bisnis laundry buat angkut whisky. Dwight nawarin bagi hasil 15%. Tapi Beviaqua minta 50-50. Dwight gak setuju, malah bilang 15% udah kebanyakan. Beviaqua pergi, bilang bakal jawab nanti. Tapi Dwight kedip ke Joanna. Yakin Beviaqua bakal setuju. Pas tahu Walden setuju distribusiin whisky Dwight, Jeremiah bawa anak buah hajar dan peringatin Walden. KC akhirnya kerja sama-sama Dwight. Mulai botolin whisky, tapi Body nggak bisa lupain dendam pembunuhan sahabatnya. Karena janji sama Dwight nggak pakai senjata, Body hak ponsel anak buah KC buat pantau. Dwight ketemu kandidat gubernur, coba rayu ke pihaknya, tapi malah kena ancaman balik. Malam itu, Cole dan anak buah nyerang Mitch dari belakang. Tapi Mitch balas cepat. 2 lawan 1 bikin Mitch lelet. Tapi dia berhasil tumbangin satu dan borgol yang lain. Pas Cole coba ambil pistol, Cleo tikam tangannya, bikin dia jerit kesakitan. Kalah. Cole kabur bareng komplotannya. Mitch dan Cleo tahu siapa dalangnya. Cole lari ke ayahnya, tapi Jeremiah malah tekan luka Cole pakai besi panas buat ngajarin anaknya yang bodoh. Jeremiah datang ke kasino, ketemu Dwight. Mereka duduk, saling sindir siapa lebih ngeselin. Jeremiah bilang Dwight kurang ajar di tanah leluhurnya, tempat keluarganya berbisnis jauh sebelum Dwight lahir. Atas nama harga diri keluarga, Jeremiah nyatakan perang. Dia bakal hancurin semua yang Dwight bangun. Semua orang yang dia sayang. Dwight gak gentar balas. Kalau Dunmire sentuh orang-orangnya, Dwight bakal cabut akar keluarga Dunmire dengan senyum lebar. Dwight cuekin leluhur Dunmire. Soalnya dia bakal rebut semua kredibilitas dan pengaruh Dunmire di negara bagian ini. Dia tahu Jeremiah udah mulai takut. Perang beneran dimulai. Setelah ancaman perang dari Jeremiah, si rubah tua, Dwight peringatin tim soal bahaya Dunmire. Mereka harus kompak, selalu waspada, dan gak boleh kasih celah sekecil apapun buat Jeremiah. Fokus botolin semua whisky dan gali info soal Dunmire. Kenal musuh biar bisa balas serang. Di tengah situasi tegang, agen FBI Musso telepon. Paksa Dwight ikut misi. Dwight terpaksa ke titik temu. Naik mobil tanpa sopir. Pria parubaya ini, pertama kali naik mobil begitu. Langsung tarik pistol. Ancam siapapun yang main-main buat keluar duel. Akhirnya sampai, Musso mau ke Texas ketemu The Watchmaker, Dexter Deacon. Pembuat bom gak bisa dilacak buat yang bayar mahal. Musso butuh orang kayak Dwight, mantan narapidana, buat lulus tes si cerdas ini. Pas mereka ribut kayak anak kecil berjanggut putih, mobil polisi kejar dari belakang. Suruh berhenti karena ngebut. Dwight turun atasi, bilang dia bareng agen FBI yang lagi patah hati abis cerai. Makanya nyetir ugal-ugalan, minta polisi maklum. Hidup kadang gak sesuai harapan. Kalau polisi nggak ngejar, Dwight kasih tiket buat keluarganya nonton bisbol. Polisi tersenyum, setuju. Sementara itu, Mitch nemuin Cleo di bar. Cleo masih sok kehilangan ayah dan rumah. Bahkan tanah warisan ayahnya terancam Dunmire. Mitch kasih dia mobil keren buat hibur diri. Cleo ragu sama apa yang Dwight lakuin, tapi pengen percaya kayak Mitch. Mitch cuma bilang Dwight, kayak dia, pernah di penjara.
Tapi sekarang mereka jaga warisan ayah Cleo bareng. Dwight orang baik. Saat Dwight nggak ada, Tyson, Grace, dan Body bertindak sendiri. Mereka pengen gali info soal Dunmire biar cepet balas ancaman perang. Mereka ikutin Cole Dunmire pakai mobil yang gampang banget narik perhatian. Cole ke tempat sepi. Mereka ikut masuk. Ternyata cuma klub bingo yang Cole adain. Ketiganya bengong di tempat. Joanna pengen tahu Dwight dibawa kemana. Tapi Bigfoot nggak mau bilang. Tiba-tiba Clara, istri Arman, datang ke penyulingan cari Dwight. Dia bilang suaminya hilang. Janji ketemu anak-anak tapi nggak pernah muncul. Joanna kirim pesan ke Dwight. Minta cepet telepon balik. Tim Tyson main bingo. Coba cari tahu ada apa di baliknya. Grace, yang paling sadar, telepon Goody. Takut mereka terlibat sesuatu yang busuk. Goody amati sekitar. Curiga Cole nipu. Ambil sebagian uang masuk. Pasang orangnya buat atur permainan. Ambil juga hadiahnya. Nggak ngangka, Cole sampai nipu orang tua. Dwight datang ke toko jam Dexter Deacon. Pura-pura mau benerin jam tua. Lalu dia blak-blakan bilang toko ini cuma alat cuci uang buat klien kelas atas. Deacon tahu Dwight temen kliennya atau kerja buat federal. Pas Dwight nawarin bisnis, Deacon nolak. Dwight sebut namanya, bilang dia bakal nunggu Deacon cari tahu siapa dia. Di sisi lain, tim Tyson sengaja dekati meja orang yang kayaknya kaki tangan Cole. Mereka bikin rusuh, cepet dapat bingo, tarik Cole datang, dan paksa dia bayar adil. Sementara, Cleo isi bensin, tiba-tiba iseng nyolong barang di minimarket dengan licik. Abis itu, dia minum whisky sambil nyetir, ngebut ke halaman rumah Dunmire, coret-coret rumput. Meski Mitch coba nahan, Cleo turun, lempar botol whisky ke pintu Dunmire, maki-maki karena ayahnya dibunuh. Tapi mereka cuma tangan kosong. Sementara anak buah Dunmire bersenjata lengkap. Dunmire peringatin, mereka akhirnya pergi. Mitch marah banget sama kelakuan impulsif Cleo. Bisa mati kalau situasinya beda. Mereka harus hati-hati dan tunggu waktu. Mitch nggak mau Cleo kenapa-napa. Jadi, Mitch putusin hubungan mereka di situ. Tim Tyson, abis dapat hadiah bingo, nyantai di bar. Tyson digoda cewek panggilan. Teman-temannya nyuruh pulang sebelum Dwight balik. Tapi Tyson cuek. Pas lagi asik, Cole Dunmire tempelin pistol ke kepalanya. Tyson ditangkap, dihajar, disuruh ngaku lokasi whisky 50 tahun Montagu. Tyson ngeyel nggak ngomong, dihajar habis-habisan, kesakitan. Dia ketawa kayak gila, bilang meski dibunuh, dia nggak bakal ngaku. Cole ancam pakai cewek itu. Akhirnya Tyson ngaku lokasi gudang demi selamatin dia. Cole nemu gudang whisky, langsung suruh anak buah bawa truk angkut semua. Tyson digebukin sampai ketakutan. Dwight lagi ngobrol sama Margaret pas Goody telepon kasih kabar. Begitu sampai, gudang udah kosong. Dwight sumpah bakal bikin Dunmire nggak bernapas lagi. Dwight marah banget. Cuma sehari nggak ada, timnya kehilangan whisky 150 juta dolar. Dia lebih kesal lagi karena mereka biarin Tyson sendirian di mobil. Mitch bilang mereka pasti bakal ambil balik whisky itu. Dwight suruh Body pantau situs jualan Dunmire. Mereka bakal pajang whisky curian itu. Body harus lacak. Grace disuruh cari pembeli kelas atas. Soalnya Dwight mau jual whisky itu begitu direbut kembali. Tyson disuruh belajar dari kesalahan dan mulai dari nol. Dwight telepon Beviaqua, lapor anak buahnya dibantai Cole Dunmire semalam. Dan whisky mereka dicuri. Beviaqua tanya soal rumor Arman. Anak buah Dwight hilang. Kalau Arman ditangkap FBI dan ngaku, mereka bakal repot. Dwight tegas bilang Arman bukan mata-mata polisi. Body nemu bukti dari kamera yang dia pasang di makam. Dwight dan Beviaqua langsung ke rumah sopir truk yang angkut whisky mereka. Beviaqua mau sendiri selesain yang bunuh anak buahnya. Dia masuk, tonjok muka sopir, suruh ngaku tempat whisky disembunyiin. Sopir pura-pura mau ngaku, tapi minta sejam buat kabur. Tiba-tiba, dia tarik pistol dari belakang. Tapi Beviaqua lebih cepat, tembak kepalanya pecah. Sayang, mereka kehilangan petunjuk. Tyson pulang, kena omel ayahnya karena bodoh. Ayahnya bilang, 1. Tyson bisa merengek ke ibunya biar dipeluk. 2. Dia harus bantu ayah beresin kekacauan yang dia buat. Body hack sistem Dunmire Enterprises. Sabotase produk mereka. Batalkan pesanan. Alihin kiriman ke panti jompo. Intinya, dia curi barang Dunmire dari jauh buat balas dendam. Sementara, Margaret ketemu Carl Treasure, nawarin kelola kampanye biar dia jadi gubernur. Dia punya koneksi,
Tahu cara kerja kota kecil ini. Tahu apa yang disukai warga. Pasti bikin Treasure menang. Syaratnya, Treasure jual bagiannya di peternakan Margaret dengan harga wajar. Sebagai kunci masuk kediaman gubernur. Body dan Grace mau bikin AI namanya Jasper buat promosi whisky kalau mereka rebut Bourbon 50 tahun itu. Tapi skill Body pas-pasan. Jasper malah kaku. Punya 6 jari. Cole pengen pamer ke ayahnya. Ngulang-ngulang dia yang rebut whisky berharga itu. Ajak ayahnya cicipi. Tapi ayahnya tetap dingin. Malah nyalahin. Cleo datang baikan sama Mitch. Khawatir mereka lawan Dunmire. Nggak mau Mitch nekat. Mitch bilang dia bakal lindungin Cleo dan warisan keluarganya. Dwight dapat telepon dari Musso. Diperingatin jangan sampai whisky gelap ganggu operasi dia. Ayah dan Tyson coba lacak penari striptis yang ngerayu Tyson buat nemuin tempat Cole sembunyiin whisky. Mereka ngobrol lebih dekat. Ternyata ayah Tyson dulu jagoan. Punya banyak duit. Tapi pilih jadi ayah. Sembunyiin masa lalu. Kasih contoh buat Tyson jadi pria sejati. Tyson lihat ayahnya beda. Selama ini ayahnya jujur. Pekerja keras. Bertanggung jawab sama keluarga. Tyson ikutin Serenity, yang nyetir mobil Cole. Lalu telepon Dwight kasih kabar. Di sisi lain, Body dan Grace selesain AI Jasper. Jadi, penikmat whisky, berpengaruh dengan follower bejibun. Joanny tahu ide mereka. Khawatir kalau ketahuan Jasper bukan orang beneran. Semua bakal ambruk. Tapi Grace bilang, asal orang cicip whisky 50 tahun itu. Nggak peduli Jasper siapa. Akhirnya, Joanny setuju rilis Jasper. Satu-satunya cara buat tes apakah kampanye iklan ini jalan. Tyson dan ayahnya nemuin tempat Cole sembunyiin whisky. Meski pengen buru-buru hajar mereka, Tyson kali ini hati-hati. Dia nunggu bantuan. Dwight datang, cek situasi. Lihat mereka udah bongkar whisky. Dia langsung rencanain pengalihan. Di dalam, Jeremiah dan Cole cek whisky. Jeremiah cium aroma Bourbon 50 tahun. Cicip. Lalu bilang terima kasih ke Tuhan. Cuek sama Cole yang ngarep pujian. Cole kesal. Keluar. Langsung kena sergapan tim Dwight. Mereka pakai Cole sebagai sandera. Paksa Jeremiah kembalikan whisky. Jeremiah pura-pura rela. Jual anak demi whisky. Coba adu nyali sama Dwight. Tapi akhirnya kasih sayang ayah bikin dia nyerah. Serahin semua whisky. Tapi dia peringatin bakal rebut balik miliknya. Tim Dwight akhirnya dapat lagi whisky berharga itu. Malam itu, Dwight bareng Margaret, bilang hidup kasih dia kesempatan kedua, apalagi sejak ketemu orang-orang di Tulsa. Termasuk Margaret. Sementara itu, Ray dari New York telepon Beviaqua, bilang dia bisa hubungi kapan aja kalau ada masalah. Ternyata, Ray dapat info soal whisky jutaan dolar Dwight dari Vince. Ray mau Bill jadi mata-mata, kasih info setiap langkah Dwight. Apa Bill bakal tetap setia? Setelah rebut kembali whisky 50 tahun, Grace hubungi banyak distributor dan kritikus whisky ternama. Mereka cepat adain hari peluncuran whisky kelas atas ini. Dwight tahu Margaret kelola kampanye Treasure, jadi posesif dan agak cemburu. Margaret mau bawa Treasure ke acara peluncuran whisky Dwight buat promosi silang. Sementara itu, Bill tahu Vince dalang penutup yang bocorin info whisky jutaan dolar Dwight. Dia telepon, peringatin Vince jangan ikut campur urusan mereka. Jeremiah Dunmire nggak terima malu. Tapi anaknya, Cole, saranin fokus perkuat wilayah mereka. Tinggalin Dwight. Jeremiah anggap Cole pecundang. Dia ketemu Jaksa Agung Zack Ryder. Nawarin deal plus ancaman. Jeremiah bakal biayai penuh kampanye Zack Ryder. Asal Zack Ryder kirim inspektur buat bikin acara Dwight malam ini bubar. Di jalan ke peluncuran, Tyson minta saran Dwight. Apa itu pria sejati? Tyson ragu sama nilai dirinya. Nyesel gegabah percaya penari striptis. Bikin keluarga dalam bahaya. Dwight cuma bilang pelan. Buat dia, Tyson pria sejati. Karena berani belajar dari kesalahan sendiri. Pas Dwight sampai di pesta, Bill panggil ke samping. Bilang Vince udah ngendus soal whisky. Bill tanya apa rencana Dwight hadapi. Binatang lapar, ini. Dwight santai. Bilang cuma soal waktu sampai mereka tahu. Bill buru-buru bilang Ray Tremblay mau dia hianati Dwight. Dan dia tahu itu bakal terjadi cepat atau lambat. Ray licik, nggak serang langsung, pasti muter. Bill lanjut, salah satu tempat cuci uangnya di Blue Hills dibobol sejam lalu. Dia curiga Arman, anak buah Dwight yang hilang. Dalangnya, ada sesuatu yang lagi jalan. Instingnya bilang gitu. Tiba-tiba, Deacon, tukang jam, telepon.
Minta ketemu hari ini. Cuma hari ini. Kalau nggak deal batal. Tapi ini hari besar Dwight. Dia bilang ketemu besok. Tapi Deacon kasih waktu 5 menit buat pikir. Bersamaan, Musso telepon. Jelas dia selalu nguping dan tahu gerakan Dwight. Dwight mau nolak. Tapi Musso kirim foto yang bikin dia takut. Akhirnya terpaksa setuju ketemu Deacon. Sampai di tempat, Deacon udah nunggu. Dwight masuk. Nggak muter. Langsung bilang mau pesan bahan peledak khusus Deacon. Nggak bisa dilacak. Buat bom rumah Jeremiah Dunmire. Dengar nama itu, Deacon diam sesaat. Tapi setuju. Minta deposit $250.000. Dwight mau cepet selesai. Langsung buka brankas. Kasih duit. Deacon terima. Bilang bakal hubungi kalau udah siap. Mereka nggak tahu ada orang ngintip dari luar. Pantau seluruh pertemuan. Malam itu, pesta peluncuran dimulai. Mereka nunggu Dwight buat buka acara. Tapi tiba-tiba Inspektur Keamanan Pangan datang. Mau periksa. Joanna tahu ini jebakan Dunmire buat hancurin mereka. Sebelum dia ngamuk, Body tarik Joanna. Suruh tenang dan ikutin instruksi Inspektur biar nggak kasih alasan tutup tempat ini. Bigfoot dan Goody bawa Inspektur ke gudang whisky. Goody buru-buru kirim pesan ke Dwight. Minta cepet balik. Inspektur mulai cari-cari kesalahan. Bigfoot sengaja tumpahin beberapa tong whisky ke Inspektur. Bikin dia tewas seketika. Bill datang. Putusin anggap ini kecelakaan. Inspektur cari barang di gelap. Terus kecelakaan. Di luar, Mitch bilang ke Cleo buat siapin pidato. Soalnya acara harus mulai sekarang. Jeremiah lihat pesta Dwight jalan mulus. Nggak percaya Zack Ryder bisa beresin. Akhirnya bawa orang ke sana sendiri. Pas pidato Cleo selesai, Dwight balik. Saat nyapa tamu, Dunmire nyelonong masuk pakai mobil bareng polisi. Dia tuduh Dwight, sebut masa lalu kriminalnya. Bilang Dwight curi whisky yang katanya dia bikin bareng Theodore, ayah Cleo. Lalu, dia suruh Cole hancurin tong whisky. Kedua pihak tarik pistol, saling adu. Tamu panik kabur. Spencer yang lihat ulah Cole, patah hati. Pandangan dia ke Cole berubah total. Setelah bikin kacau, Dunmire pergi. Zack Ryder bilang bakal ada konsekuensi. Tapi Dunmire cuek. Dia udah dapat apa yang dia mau. Dwight tinggal bareng timnya. Depan mata mereka kekacauan. Dia lihat Joanna, bilang, gagal kali ini. Kita coba lagi. Selama masih punya semangat, mereka bakal ulang. Nggak bakal biarin Dunmire pikir dia menang. Goody lapor soal kematian Inspektur. Dwight setuju anggap kecelakaan kerja. Mayat dibiarkan. Body bakal nemuin besok pagi pas patroli. Dwight duduk di gelap, merenung. Pas Bill datang. Ternyata Bill nguntit Dwight. Tahu soal pertemuan sama Deacon di bar. Bill nuduh Dwight serakah. Mau porsi lebih besar. Nggak mau bagi. Bahkan curiga Dwight terlibat pembakaran gudang tempat Bill cuci duit. Dwight naik pitam. Tempelin pistol ke dada Bill. Tapi nggak narik pelatuk. Biarin Bill pergi. Lalu hal gila terjadi. Di jalan pulang, Bill dicegat 2 mobil. Sekelompok orang kayak pasukan khusus nyerbu. Tangkap dia.